Shalom saudara, layanan murni itu mahal nilainya. Nats 2 Korintus 2 ayat 14-17. Rasul Paulus tipikal hamba pekerja keras. Ia hamba pemberita yang murni, pelayan yang tidak suka mencari keuntungan di dalam melayani Tuhan. Layanan murninya di area outdoor pada masyarakat umum, di mana 1001 macam tantangan harus ia hadapi. Hamba yang kerap menderita, seorang hamba martir yang hidupnya sering terancam karena menyebarkan keharuman nama Yesus di dalam perjalanan safari PI-nya keliling kemana-mana. Saudara-saudaraku, layanan murni maha beratnya. Itu sebabnya ia berkata, siapakah yang sanggup menunaikan tugas demikian? Ketika kita tunjukkan label kekristenan kita, maka di situ reaksi penolakan menyambut kita. Saudara-saudaraku, sungguh layanan di outdoor itu berbeda dengan layanan di indoor mimbar gereja. Di layanan di indoor gereja, full sanjungan, Anda disambut, dihormati umat. Tetapi layanan di outdoor, full teror mental. Kita hadapi muka-muka tidak bersahabat yang siap menentang, siap memprotes, siap memberangus, siap mengancam, dan menghentikan kita sewaktu-waktu. Saudara-saudaraku, bila kita lolos dalam layanan outdoor ini, itu karena backup tangan Tuhan. Paulus berkata sekali lagi, tugas yang diembannya berat. Siapa yang sanggup? Itu sebabnya saudaraku, layanan di indoor mimbar gereja full nyaman. Beberapa hamba pelayan leluasa berkhotbah, menyasar selalu kepada uang. Yesus nomor 2, iklan sana sini, jaring domba dari kandang lain, tanpa peduli dan etika, dagang roti dan anggur, jualan minyak, promo pilgrim ke tanah suci. Wow, cari dana, bisnis laku keras, untung di sana, untung di sini, senang mencari untung di mana-mana. Saudara-saudaraku, inilah yang disinggung Rasul Paulus. Kami tidak sama dengan banyak hamba lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Itu sebabnya banyak hamba yang mabuk dengan ajaran kemakmuran. Pelayanan harus kaya raya. Saudaraku, layanan PI murni ala Paulus adalah layanan the great value. Meski maha berat, maha beresiko, sebagaimana job sekuler, upah besar atau upah kecil ditentukan dari kerja macam apa yang orang kerjakan. Upah kecil sebab resiko kerja juga kecil, namun upah besar plus karena tingkat resiko dan kesulitan kerjanya juga besar dan berat. Tuhan sang penentu. Itu sebabnya jangan mengejar upah kekayaan dan keuntungan sesaat. Saudara, kita harus malu jika banyak orang sebut pendeta mah hidup dari duit kolektor umat. Kita harus ingat, jangan lupa itu. Saudara-saudaraku, bila Anda kejar kekayaan pelayanan, mobil gonta-ganti, rumah dibangun bak istana, kaya raya, menurut saya itu hamba Tuhan hidup tidak wajar. Bila saudara hari ini diberi lebih, itu berarti Tuhan titipkan saudara uang bagian orang-orang susah. Itu sebabnya saudara-saudaraku, sebab porsi dan bagian kita sudah kita peroleh cukup saja. Saudara-saudaraku, supaya prinsip yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, dan itu tergenapi. Bagaimana dengan Anda? Apakah keuntungan materi yang saudara cari atau melayani murni dengan penuh pengorbanan? Saudara sendiri yang dapat mengintrospeksi dan menjawabnya. Tuhan kiranya memberkati saudara.